Media Vietnam anggap omongan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang kepada timnas Vietnam. Media Vietnam Soha.vn menganggap omongan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang kepada timnas Vietnam. Soha bahkan menyebut Shin Tae-yong sangat percaya diri setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Setelah timnas Indonesia tersingkir di 16 besar Piala Asia, Shin Tae-yong pulang ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Shin Tae-yong diwawancarai. Dalam sesi wawancara tersebut, Shin Tae-yong optimistis mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal yang membuat Shin Tae-yong percaya diri karena timnas Indonesia masih menyisakan 3 laga kandang dari 4 laga sisa. Dari 4 laga sisa itu, timnas Indonesia 2 kali dihadapkan dengan Vietnam, tim yang mereka kalahkan di Piala Asia. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Komentar Shin Tae-yong di atas yang mendapat perlawanan dari Soha. Mereka menyebut perkataan Shin Tae-yong sebagai sinyal perang. Duel timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung 2 kali Maret. Vietnam duduk di posisi 2 dengan 3 angka, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret mendatang, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat amunisi baru. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret mendatang, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat amunisi baru. Kapten tim nasional Vietnam Du Hang Dung ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada mendatang, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Para penggawa Vietnam tampaknya masih dendam kepada Garuda usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, seperti yang diketahui, Vietnam pulang lebih cepat dari Qatar usai dipastikan gugur di grup D Piala Asia. Nahasnya Vietnam tersingkir sebagai juru kunci grup D dan tanpa meraih poin sama sekali, alias selalu kalah di 3 laga fase grup tersebut. Keberhasilan timnas Indonesia menyita perhatian publik dunia membuat geram rivalnya. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masing-masing Vietnam dan timnas Indonesia sudah melawan Filipina dan Irak. Pada Maret, nanti mereka berdua yang giliran saling berjumpa. Bahkan timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil 2 laga sekaligus dalam waktu 5 hari. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itulah yang disebut Du Hang Dung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurkan balas dendam mereka tersebut. Menariknya, Du Hang Dung tampaknya tak tahu bahwa timnas Indonesia berpotensi semakin kuat di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebab Garuda bakal diperkuat Jay Itzes dan bahkan proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Maarten Paes pun diprediksi bisa kelar sebelum tampil melawan Vietnam pada Maret nanti. Penyebab Gianni Infantino ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, hubungan dengan populasi jadi faktor utama. Presiden FIFA, Gianni Infantino, ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Menurut Presiden FIFA itu, sudah saatnya Piala AFF naik kelas dari sekadar turnamen regional. Infantino pernah menjanjikan agar Piala AFF naik level alias masuk ke dalam turnamen yang masuk agenda resmi FIFA. Hal itu diutarakan usai final Piala AFF 2022 pada Januari 2023 lalu. Infantino ingin turnamen semakin berkembang. Saat ini AFF masih dikategorikan sebagai turnamen subregional. Sebab pesertanya hanya 10 negara Asia Tenggara atau anggota AFF, terkecuali Australia. Kendati begitu, gengsi Piala AFF bisa dibilang cukup tinggi di kawasan. Buktinya rivalitas antara Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam begitu panas. Bahkan Gianni Infantino menilai perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir juga cukup pesat. Buktinya negara-negara seperti Laos dan Kamboja mulai menggeliat gairah sepak bolanya.
Hal itu membuktikan Asia Tenggara bisa naik kelas. Sebab ketertarikan stakeholder sepak bola di area ini sangat tinggi. Masifnya jumlah populasi di Asia Tenggara tentu sangat menggiurkan untuk market sepak bola. Ditambah lagi mayoritas warganya sangat gila dengan olahraga tersebut. Dengan sebab itu Gianni Infantino ingin jadikan Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Patut dinanti apakah hal itu bisa terwujud atau tidak. Bersalaman dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir ungkapkan isi kesepakatan bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan isi kesepakatannya bersama Shin Tae-yong. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Nama Erick Thohir dan Shin Tae-yong belakangan ini memang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya orang nomor 1 PSSI itu diminta untuk segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong seusai berhasil memenuhi target timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sukses memenuhi target dan bahkan membuat tim merah putih mencetak sejarah. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sejak 4 kali keikutsertaannya. Keberhasilan itu membuat pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI memperpanjang kontrak Shin. PSSI pun sebelumnya telah menanggapi terkait dorongan tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa kontrak Shin telah diperpanjang dan itu menunjukkan kepuasannya dengan kinerja pelatih asal negeri ginseng tersebut. Namun perpanjangan kontrak itu disepakati sampai Juni 2024 dan setelah itu akan dievaluasi kembali nantinya. Dalam perpanjangan kontrak tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku ada beberapa target yang diberikan. Salah satunya telah dipenuhi oleh Shin dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun tugas lainnya yang menanti yakni membawa timnas U23 Indonesia bisa mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 yang bakal berlangsung di Qatar pada April mendatang. Meski Erick Thohir mengakui memang tak akan gampang, tetapi ia menekankan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat. Mantan pemilik Inter Milan itu sambil bersalaman mengatakan bahwa ia telah bersepakat dengan Shin Tae-yong. Oleh karena itu meski target tersebut berat, tetapi mereka sepakat akan memberikan yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa bersaing di Piala Asia nanti.